Yo, balik lagi sama gue di channel Metin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Matic, teman-teman ya, menjelang update pada Ethereum di tanggal 13 ini. Sekarang ini di tanggal 7 ya, berarti sebentar lagi ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari lagi teman-teman untuk update si Ethereum. So, kita bisa perhatikan beberapa layer 2-nya si Ethereum, seperti ada Matic, ada Manta, ada OP dan lain sebagainya gitu. Cuman pembahasan kali ini Matic karena Matic udah lama juga ya nggak dibahas di video saya. Dan terakhir ini ada pembahasan untuk Zilliqa meme coin, kemudian ada Shiba dan lain sebagainya gitu. Jadi kali ini akan ngebahas untuk Matic gitu ya, dan mungkin besok kita akan coba bahas untuk altcoin yang jadul lagi nih ya, yang ada di Indodax gitu ya. Oke, jadi kita bahas dulu untuk Fear and Greed Index, masih di extremely greed ya, di 88. Kemarin itu sempat di 90-an. Dan oh iya, kemarin ada juga yang nanyain apakah telat untuk masuk di PP. PP itu teman-teman ya, itu adalah meme coin. Oke. Meme coin yang udah naik gila-gilaan. Ya. Dan ibarat ya, kalau misalkan kalian nanya ke saya pribadi di posisi sekarang itu saya nggak berani masuk di PP. Mendingan saya cari altcoin lain yang istilahnya belum naik signifikan, naiknya masih dikit gitu. Dan itu mungkin saya akan coba masuk di situ. Ketimbang saya masukin duit saya di PP, itu sangat-sangat beresiko banget. Gimana PP udah naik terus-terusan gitu ya. Jadi takutnya nanti cuman menjadi exit liquidity aja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi balik lagi, keputusan di teman-teman masing-masing. Tapi kemarin ada yang nanya dan saya akan menjawab versi saya seperti apa. Kalau saya sih nggak berani masuk lagi karena dia udah naik terlalu tinggi. Mendingan cari altcoin lain yang, dan masih banyak kok altcoin lain yang bagus dan belum naik terlalu signifikan gitu ya. Dan kalau disuruh pilih, mendingan PP, kalau sama-sama meme coin ya, mendingan saya masuk ke Shiba atau Doge gitu ya. Chance-nya masih lebih besar. Shiba atau Doge belum naik sekencang PP gitu ya. Oke. Dan ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin secara daily ini sempat ngetes, bahkan sedikit lewatin ATH, previous ATH-nya nih. Kalau saya tandain dengan garis warna hijau nih ya, ini di sekitar $69.039. Dan kalau kita lihat nih, the time frame daily di Coinbase, ini sempat bahkan nge-spike sampai $69.300-an. Berarti dia udah create new all time high teman-teman ya. Cuman walaupun cuma sekedar jarum, kemudian drop signifikan. Testing ke bagian bawah ini sampai ke $59.000-an, $59.200-an. Kemudian mantul, closing masih di atas waktu dia bikin triangle pattern ini. Nah, di sini. Tuh, dia close di atas ini dan sekarang posisinya masih di sekitar 66-67 ribu dolar. Which is berarti kita bisa lihat walaupun dia udah rejection strong, tapi buyers masih di sini stay. Ya, buying power masih ada di situ, masih adanya chance berarti ya. Artinya masih adanya chance untuk si Bitcoin at least testing lagi nih di ATH-nya, di previous ATH di 69 ribuan dolar, atau bahkan ngejar target range di 70 ribuan dolar. Itu masih terbuka lebar untuk si Bitcoin gitu ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakan dari buying power seperti ini. Dan balik lagi, ketika memang dia udah visit ke 70-an dolar lah, 70 ribuan dolar, itu balik lagi harus berhati-hati. Makanya kemarin ketika drop signifikan ini bisa menjadi opportunity ketika dia mengalami penurunan. Sebentar, saya coba pakai price range saja ya. Dari sinilah tuh dia turun kurang lebih 14%. Nah, dimana info saya sebelumnya memang adanya chance untuk si Bitcoin itu turun sekitar 10-20%. Dan ini drop sekitar 14%. Ini bisa menjadi salah satu opportunity lah ya untuk teman-teman yang kemarin mau buyback lagi dan lain sebagainya, khususnya di altcoin gitu, karena altcoin kan belum terlalu banyak kenaikannya ya. Karena memang kita tahu juga Bitcoin dominasi Bitcoin itu money flow-nya masih strong ke Bitcoin, masih condong ke Bitcoin. Berarti kita bisa bilang ini ya Bitcoin season lah. Altcoin itu kecipratan sedikit aja udah ada beberapa yang naiknya dalam tanda kutip gila gitu ya. Belum nanti kalau misalkan the real alt season, wah itu lebih mantep lagi teman-teman. Oke. Jadi untuk Bitcoin so far ini secara daily, dan kalau kita perhatikan untuk secara time frame seperti 15 menit, ini kan pembahasan waktu Sabtu Minggu, kemudian dia berhasil naik gitu ya di hari Senin Selasanya. Dan ketika dia mendapatkan rejection dari area sini, coba saya tandain dulu teman-teman. Di sini ya, di area sini dia mendapatkan rejection, drop ya, bisa dibilang flash dump. Dan ini menjadi area yang tahanan dia nih.
visit ke sini kemudian langsung recover. Ya ini outlook yang belum saya apa-apain teman-teman, cuma saya extend aja. Ya dari sini saya extend ke sini aja, cuma secara zonasi saya nggak geser, nggak apa-apain gitu. Ini di sekitar 58.400-an sampai 59.400-an dolar, dan dia visit ke situ langsung naik signifikan gitu ya, mengalami pemantulan. Nah ini menjadi next obstacle terdekatnya untuk si Bitcoin sekarang, posisi sekarang itu di sekitar 68.100-an sampai 69.000 dolar. Ya ini menjadi area yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ya ke swing high terakhir, maka ya kita bisa mendapati beberapa golden ratio. Jadi kalau misalkan dari area sini ya dia mendapatkan another koreksi lagi gitu ya. Di sini dia koreksi lagi. Nah, ini bisa aja untuk retest aja untuk dia lanjut naik. Teman-teman. Ya jadi bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoinnya secara momentum buyers ya, kita bisa lihat ini strong buyers masih ada, teman-teman. Berarti memang adanya indikasi masih belum habis gas lah untuk si Bitcoin. Tapi perlu diperhatikan sekali lagi menjelang update-nya Ethereum, biasanya udah di hari H atau setelahnya malah melempem gitu. Jadi kita benar-benar concern untuk seminggu ke depan ini. Oke. Itu yang perlu diantisipasi. Next kita bahas untuk Matic. Nah, Matic sendiri ini ya, ketika dia sempat nge-spike di 2019 nih sampai 0,045 dolar sideways ya, building order di sini. Ya kita bisa lihat dia range sideways doang di sini. Ya. Akhirnya mampu break dan ATH-nya ini coba akan saya copy untuk di highlight lebih mudah. Nah, ya, bermain di range 2 sampai 3 dolar dan ATH itu di 3 dolar, teman-teman. Ya ATH-nya di 3 dolar. Dan ini menjadi range sideways barunya dia. Nah, tuh teman-teman, kita bisa lihat ya. Ini waktu dia create base sebelum lanjut naik, ya, kemudian dia drop lagi di sini, testing lagi, kemudian sideways doang di sini. Jadi bermain di tengah-tengah aja nih untuk si Matic ini sejak 2022 lah ya sampai saat ini gitu. Jadi cukup lama dia sideways-nya dan range sekarang kan harganya 1,1 dolar gitu ya. Untuk ngejar ATH-nya itu benar-benar menurut saya masuk akal untuk si Matic. Ya, ditambah juga kalau kita gunakan bantuan sebuah trend line di sini, ya untuk bagian atasnya di sini. Ya, ini kena touch 1, 2, ini sempat rejection, mampu break retest untuk lanjut naik. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan juga ya di sini. Hubungkan dan di sini. Ya terbentuk sebuah symmetrical triangle pattern, teman-teman. Tuh. Ya rapi banget, bener-bener rapi banget nih untuk si Matic. Ya menjelang update si Ethereum bisa jadi dia kecipratan, maka OTW keberapa bro target terdekatnya dulu. Ya ini secara daily by the way, teman-teman. Di sini dulu kita bisa perhatikan sebelumnya adanya pressure seller ya tekanan selling pressure, teman-teman, sorry. Ya selling pressure di kisaran 1,32 sampai di 1,54 dolar. Ya ini bisa menjadi area terdekat untuk si Matic. Ya, kemudian nextnya pasti di sekitar 2,07 sampai 3 dolar. Jadi ketika Matic ini masih kuat nanjak, maka bisa diperhatikan untuk dua zona ini. Ya, untuk Matic. Ya, yang nanyain Matic gimana bisa, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini dulu aja target terdekatnya, kita nggak ngomongin jauh-jauh, kita nggak ngomongin Neo OTH, ini dulu aja deh. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah beli di bawah 1 dolar, ya bisa di prepare lah untuk beberapa range area target untuk si Matic menjelang update Ethereum di tanggal 13 ini. Masih sekitar 6 hari lagi. Ya hopefully jelang-jelang update itu ya bisa mendapatkan money flow juga lah untuk Matic, bisa ya minimal target pertama deh ke achieve, teman-teman. Ya kalian bisa cicil jual, apalagi target zona kedua udah achieve, ya terserah kalian mau TP semua dan lain sebagainya, itu kalian bisa atur di portofolio kalian masing-masing gitu ya. Jadi palingan sekilas update ini untuk Matic dan juga Bitcoinnya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan ya bisa komen juga ya untuk next update koin apa yang pengen kalian request. Dan sorry juga kemarin saya nggak bisa bikin video karena lumayan demam, flu juga teman-teman, dan pagi ini syukur udah lumayan mendingan, makanya bisa upload video. So kita bertemu lagi di next video. Semoga besok saya bisa bikin video untuk sharing ke teman-teman sekalian. Ya itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Profit.